Ya, halo selamat malam pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi kita di acara kesayangan kita, Chatterbox. Masih recorded edition ya, belum live lagi Chatterboxnya. Tapi mungkin kita akan coba live lagi, entah besok siang mungkin atau besok malam barangkali. Soalnya kalau di sini kalau bikin live ini koneksinya rawan terganggu teman-teman karena trafficnya tinggi. Jadi makanya kita putuskan bikin recordingnya dulu. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan jam segini kita live juga gitu loh ya di Chatterbox. Malam ini edisi Ahad 7 Juli 2024. Malam kedua di tahun baru Islam tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah kepada seluruh umat muslimin dan muslimah yang merayakan. Kullu am wa nahnu bi khair. Semoga kebaikan, keberkahan dan kemakmuran dan kesejahteraan senantiasa bersama kita semua sepanjang tahun yang baru ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebenarnya ini adalah versi lebih lengkap dari Sunday with James Cohen Smith Windsor tadi pagi ya. Tadi pagi tuh karena posisi saya tuh lagi agak lemes ya, masih ngantuk saya. Tapi kalau dibikin late in the morning pun juga saya nggak bisa gitu loh. Tadi tiba-tiba ada acara webinar, ada undangan acara webinar dari Tung Desem Waringin ya, dari jam 8 sampai jam 10. Nah selanjutnya itu setelah itu saya nggak ngikutin lagi perkembangan dari webinarnya Pak Tung Desem Waringin yang dijadwalkan tuh berlangsung sampai nanti jam 10 malam waktu Indonesia Barat malam ini. Nah teman-teman, beberapa jam yang lalu, pagi tadi maksudnya itu saya itu menerima informasi bahwa lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu menetapkan 1 Muharram 1446 Hijriah itu jatuhnya besok Senin tanggal 8 Juli 2024. Berarti kan malam ini warga NU itu banyak yang membaca doa akhir tahun pada sore tadi habis asar, dan habis maghrib ini baca doa awal tahun. Karena memang lembaga Falakiyah PBNU menetapkannya itu baru pagi tadi, baru kemarin, dan mengatakan hasil ru'yatul hilalnya itu nggak kelihatan. Makanya jadi bulan Zulhijjahnya itu diistikmalkan jadi 30 hari. Berarti kan sampai sore tadi kan masih tanggal 30 hari bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Dan petang ini sudah masuk tanggal 1 kan bagi NU, warga NU ya. Nah, tapi kita semua umat muslimin se-Indonesia serentak merayakan tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah itu pada hari kemarin. Pergantiannya sudah terjadi pada petang hari kemarin, tanggal 6 hari bulan Juli 2024. Dan hari ini kita udah ada di tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah berdasarkan penghitungan dari ketetapan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Kementerian Agama itu menggunakan prediksi dari BMKG. Jadi menggunakan penghitungan. Nah, kalau kita menggunakan prediksi BMKG ya, hilalnya petang kemarin itu udah kelihatan. Kalau menggunakan kriteria MABIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketinggiannya minimal 3 derajat, ketinggian hilalnya minimal 3 derajat, elongasi atau kemiringannya 6,4 derajat minimal. Nah kemarin kalau pakai hitungannya BMKG, hilalnya itu ada di posisi 3,6 derajat di Merauke,
sampai dengan 5,84 derajat di atas ufuk di Sabang, Aceh. Ketinggiannya. Kalau kemiringannya berada di angka 6,9 derajat di Merauke sampai dengan 8,54 derajat di Sabang, Aceh. Pada hari kemarin hilalnya. Jadi terlihat. Makanya wajar kalau Kementerian Agama langsung memutuskan 1 Muharram 1446 Hijriah jatuh hari ini. Dan terbukti sudah gak banyak masjid dan musola yang membaca doa akhir tahun malam ini, doa awal tahun malam ini. Semua sudah dilaksanakan pada hari kemarin, kecuali di beberapa masjid-masjid yang memang NU tulen. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada sidang isbatnya? Begini, penentuan tahun baru Muharram itu bukan perkara ibadah. Dari dulu Kementerian Agama Republik Indonesia itu melaksanakan sidang isbat itu untuk menetapkan 3 perkara. Pertama 1 Ramadan, kedua 1 Syawal, ketiga 10 Zulhijjah. Kenapa? 3 ini berkaitan dengan ibadah wajib. Ditetapkan awal 1 Ramadan karena menyangkut kewajiban kita menunaikan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan itu mulai kapan. Ditetapkan tanggal 1 Syawal itu adalah untuk perayaan setelah kita 1 bulan melaksanakan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Dia disebut Hari Raya Idul Fitri. Atau orang Melayu di Malaysia, orang Melayu Singapura mengatakan Hari Raya Puasa. Ya. 10 Zulhijjah ditetapkan karena menyangkut kewajiban rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Kewajiban yang kelima dalam rukun Islam, ibadah haji, berkaitan dengan puncak wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjahnya itu. Nah, wajib haji yang paling ultimate itu adalah wukuf di Arafah. Sabda Rasulullah, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Barang siapa menunaikan haji tapi tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Makanya ditetapkan sidang isbat oleh Kementerian Agama untuk menetapkan 10 Zulhijjah. Karena 3 ini semua perkaranya adalah berkaitan dengan ibadah wajib. 10 Zulhijjah adalah hari raya yang disebut di orang Melayu Singapura dan Malaysia itu hari raya haji atau lebaran haji di sini. Jadi setelah orang menunaikan wajib haji, yaitu haji di wukuf di Arafah maksud saya, dan ada puasanya. Nah, jadi makanya ditetapkan tanggal 10 Zulhijjah dalam sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau Muharram ini tidak ada sidang isbatnya, tapi dikembalikan ke ormasnya masing-masing. Nah, tahun ini kebetulan NU punya beda penghitungan mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin lembaga Falakiyah PBNU punya penghitungannya sendiri, cara penghitungannya sendiri atau gimana, saya nggak paham. Ya. Atau di NU selalu apa-apa dinyatakan harus dihilalkan atau harus melakukan ru'yatul hilal atau diamati bulan baru atau bagaimana, itu wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya. Tapi kenapa pemerintah tidak mengadakan sidang isbat dalam penetapan 1 Muharram? Karena bukan perkara ibadah wajib. Makanya dipulangkan ke ormasnya masing-masing, ke pihak masing-masing. Kalau yang sudah bermuharram pada petang kemarin dan hari ini tanggal 1 Muharram, tanggal 7 Juli, gak apa-apa. Karena selain NU ada juga yang menetapkan 1 Muharram 1446 Hijriah itu besok. Tanggal 8 Juli 2024. Berarti bulan Muharramnya 29 hari. Kalau kita 30 hari. Itu. Jadi nggak apa-apa, kita nggak perlu marah. Gitu loh. Jadi nggak perlu juga mengotot-ngotot dengan bawa-bawa kuantitas. Kadang-kadang netizen tuh suka komen,
terutama netizen yang warga fanatik NU ya, dengan mengatakan, mau masa NU ini ada 300 juta. Kami mohon agar pemerintah Indonesia menetapkan besok hari Senin 8 Juli 2024 tanggal merah. Gitu ya. Oh, bisa aja orang Muhammadiyah ngotot juga. Oh, jangan ini dulu. Oh, ini pemerintah ikut Muhammadiyah, ormas Islam tertua di Indonesia. Nah, memang betul. Muhammadiyah itu saya lebih tua dari NU. Berdiri tahun 1912 ya. Usia Muhammadiyah itu sekarang sudah 112 tahun. Lama ya? Sudah 112 tahun. Sudah sangat tua. NU baru 98 tahun usianya, belum satu abad. Kalau mau ngotot-ngototan bisa kayak gitu, tapi ngapain? Just chill, relax, enjoy. Kalau mau muharramannya petang ini, feel free. Kalau mau pawai obornya malam ini, feel free. Kalau udah kemarin, ya udah. Kalau mau bikin lagi, ya silahkan. Nah, berkaitan dengan minum susu, itu bukan ajaran Rasulullah. Itu tradisi salah satu ulama Saudi yang diikuti kemudian. Minum susu putih. Susu putih. Mau minumnya sudah minum susu kemarin, ya udah. Mau minum lagi malam ini, ya silakan aja. Chill. Mau baca lagi doa awal tahun dan akhir tahunnya hari ini, feel free. Silakan aja. Kalau sudah kemarin, ya sudah gitu loh. Just chill, relax gitu loh. Relax, biasa aja gitu loh. Buktinya kemarin pada saat penetapan 1 Ramadan beda ya, Muhammadiyah sudah lebih dulu puasa Ramadan tanggal 11 Maret 2024. Kita baru mulai tanggal 12 di NU. Gak ada ngotot, oh ini pemerintah harus ikut Muhammadiyah ini. Muhammadiyah ormas Islam tertua se-Indonesia Raya ini. NU nih hitungannya gak betul ini. Kalau perlu sidang isbat itu ditiadakan saja. Gak usah begitu. Dari dulu memang pemerintah Indonesia itu kalau untuk perkara-perkara yang menyangkut ibadah itu memang harus melihat hilal. Apa sandarannya Pak James? Berpuasalah kamu ketika melihat bulan. Berbukalah kamu ketika melihat bulan. Berlebaranlah kamu ketika melihat bulan. Ini pegangan pemerintah hadis ini. Kalau yang satu lagi, kalau bulan gak terlihat maka hitunglah. Dua-duanya sama-sama kuat. Tapi kalau menyangkut perkara ibadah, pemerintah menggunakan yang kedua tadi dalilnya, dasarnya. Tapi kalau di luar tiga ini, yang dihitung menggunakan ru'yatul hilal. Jadi gak apa-apa, chill aja. Chill aja gitu loh. Mau muharramannya kemarin malam atau malam ini, baru mulai resmi 1 Muharramnya besok hari Senin tanggal 8 Juli, ya feel free gitu loh. Just chill aja gitu loh, santai aja gitu loh. Gak perlu yang namanya baper gitu. Gak usah. Gak perlu baper gitu. Jadi ya pada intinya kita chill aja gitu. Sikapi dengan santai-santai aja. Walaupun ternyata besok tetap pemerintah menetapkan bukan tanggal merah, ya sudah gitu loh. Kalaupun besok Senin tanggal 8 hari bulan Juli 2024 pemerintah Indonesia tidak menjadikan tanggal merah, ya sudah, aku boleh buat. Ya terima aja, itu udah menjadi keputusan dari pemerintah. Gak perlu lagi kita memaksa atau ngotot hanya karena ego organisasi. Jangan, gak boleh.
Itu nanti hanya bisa saling otot-ototan kalau kayak gitu. Karena cenderungnya walaupun awal bulannya berbeda, tapi bulan berikutnya ada kecenderungan awal bulannya sama. Atau misalkan nih bulan berikutnya beda gitu awal bulannya. Bulan berikutnya pasti sama awal bulannya. Jadi chill, santai gitu. Dibawa santai aja, dibawa santuy aja. Jadi nggak usah ngotot-ngototan apa gimana gitu, nggak usah. Chill, relax gitu ya. Nah disinilah dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Disinilah dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Dalam apa? Menerima terbiasa dengan perbedaan. Dia sebenarnya chill aja, relax aja gitu. Kalau mendapati peristiwa kayak gini, jadi ya santai, chill, relax. Nggak perlu harus dibawa baper atau gimana. Nggak usah. Ngapain gua bang? Ya. Jadi gitu. Mau besoknya pemerintah menetapkan sudah tidak tanggal merah, udah terima aja. Walaupun misalkan pemerintah ternyata merevisi tanggal merahnya jadi besok, ya sudah terima aja. Santai-santai aja kita. Toh kita kan dalam rangka merayakan satu Muharram toh. Itu bukan sebuah masalah yang patut untuk dibesar-besarkan. Nah inilah yang kemudian melahirkan inisiatif dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam atau OIC, untuk melahirkan kalender Hijriyah Global Tunggal atau Unified Global Islamic Calendar. Walaupun itu masih ya mohon maaf lahir batin ya, masih ya perlu waktulah untuk menuju ke sana gitu. Perlu waktu untuk mengusahakan bagaimana kalender Hijriyah Global Tunggal itu bisa terwujud gitu. Di seluruh dunia itu perlu waktu. Karena tiap-tiap negara memiliki metode penghitungan kalender Hijriyahnya tersendiri. Dan masing-masing memiliki kriterianya sendiri. Kalau saudara-saudara kita di Arab Saudi sudah satu Muharram hari ini. Bahkan nanti maghrib di Mekah itu sudah tanggal 2 Muharram juga, sama seperti kita gitu. Jadi menurut saya tidak mengapa ya. Toh yang membedakan nanti kan awal puasa Asyura, puasa 10 Muharram, yang memang itu sangat-sangat dicontohkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk melaksanakan apa yang disebut puasa Asyura itu. Orang banyak mengatakan itu adalah lebaran anak yatim. Ya nggak apa-apa, orang mau berpendapat apa aja boleh. Atau orang ada yang mengatakan itu sebagai peringatan atas wafatnya Sayyidina Husain ibnu Ali bin Abi Thalib di Karbala, Irak karena perang. Itu kan pendapat dari kalangan Syiah. Gak apa-apa, relax aja, chill aja, gak perlu ini juga. Nah bicara tentang Syiah, ada yang masih mengatakan, Pak, Syiah itu bukan bagian dari Islam. Nenek lu kiper, salah. Syiah itu masih bagian dari Islam. Cuma memang ajarannya, ibaratnya liturginya beda, doktrinnya beda.
Kalau Syiah itu menganggap Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah itu adalah wali Allah. Makanya dalam syahadatnya selain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tambah lagi asyhadu anna Aliyul waliullah. Saya bersaksi bahwa Ali bin Abi Thalib adalah wali Allah. Azannya pun juga beda. Gitu. Asyhadu anna Aliyul waliullah. Asyhadu anna Aliyul waliullah. Tambahannya itu yang pertama 2 kali. Terus ada lagi hayya 'alal khairil amal. Hayya 'alal khairil amal. Gitu. Itu kalau Syiah. Artinya apa? Marilah kita beramal baik. Marilah kita berlomba-lomba mengumpulkan amal baik. Atau marilah kita berbuat kebaikan, berbuat amal baik gitu. Terus di akhirnya la ilaha illallahnya 2 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kalau di Syiah. La ilaha illallahnya 2 kali. Kalau kita kan Sunni 1 kali. La ilaha illallah. Udah, selesai. Dan gak ada hayya 'alal khairil amal. Gak ada. Kalau di kita di Sunni. Terus kita juga gak ada asyhadu anna Aliyul waliyullah. Gak ada. Karena di kita di Sunni Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah tokoh terhormat. Tokoh terhormat yang kita anggap sebagai Khulafaur Rasyidin. Salah satu dari 4 sahabat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dimuliakan. Berbeda dengan Syiah. Lah Syiah Ali itu adalah segalanya, wali Allah. Ya. Dan mengantagoniskan seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk orang tuanya. Orang tuanya disumpahin masuk neraka. Kenapa? Belum bertobat. Itu ajaran mereka. Itu ajaran mereka. Tapi kalau di sini kita di sini nggak ada yang begitu. Semua keluarga Nabi Muhammad termasuk Ali bin Abi Thalib rahimahullah itu kita hormat dan kita muliakan. Orang tuanya Nabi Muhammad kita muliakan. Istri-istri Nabi Muhammad dimuliakan. Putra-putri Nabi Muhammad kita muliakan. Terus sahabat kita muliakan. Walaupun kita tidak menganggap Ali sebagai wali. Gitu. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Pak, pokoknya Syiah itu bukan bagian dari Islam, Pak, titik." Ya, lu kurang jauh mainnya, Bos. Memang ada beberapa Syiah yang memang alirannya mendekati atau bahkan lebih ringan. Mendekati Sunni pun ada. Namanya Syiah Zaidiyah. Ajaran dari Zaid bin Sabit. Ini paling banyak penganutnya ada di Yaman. Kalian dianut di Irak dan Iran, itu adalah Syiah Ja'fari. Berasal dari Ja'far Shadiq. Alirannya apa? Imamah, 12 imam. Kalau Zaidiyah nggak ada. Jadi Syiah itu ada banyak anunya, aliran-aliran atau keluarganya. Ada imamah, ada druz, ada yang dianut agakan itu saya lupa apa namanya. Ada Syiah Alawi seperti yang dianut di Syria dan masih banyak lagi. Saya nggak begitu apa. Bahannya kalau di madhab lah.
Mazhab itu Ja'fari atau Zaidi. Gitu. Jadi kalau kita memandang Syiah, anggap aja itu adalah saudara kita sesama muslim tapi beda pengajaran. Itu aja. Lah, Al-Qur'annya masih sama. Mereka naik haji tetap ke Makkah dan Madinah. Siapa bilang orang Islam Syiah naik hajinya nggak ke Makkah dan ke Madinah? Enggak. Walaupun mereka punya situs suci sendiri di Karbala, contohnya di Karbala, kemudian di Kufah, kemudian di Qom, di Mashhad, di Isfahan. Itu semua itu beberapa yang dianggap sebagai kota suci bagi Syiah selain Makkah, Madinah dan Yerusalem, Baitul Maqdis. Kalau kita di Sunni, kota suci kita Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Atau Yerusalem. Itu bedanya. Jadi ibaratnya saudara-saudari kita yang Syiah ini ibaratkan beda pengajaran, beda perguruan, akidahnya sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi beda perguruan, beda pengajaran. Ibaratnya seperti itu, saudara. Beda pengajaran, beda perguruan. Saya senang di Sapam dapat makan yang wow, senang saya, happy. Jadi jangan lagi ada narasi dengan mengatakan, Pak, Syiah itu bukan bagian dari Islam. Salah besar. Minta maaf ya. Syiah itu masih bagian dari Islam, tapi beda pengajaran. Itu kata yang paling pas untuk beda saudara satu akidah, tapi beda perguruan, beda pengajaran. Itu aja. Ya kalau saya mah sebagai orang Sunni, itu pandangan pribadi saya sebagai seorang Sunni, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri terpecah jadi 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Jadi just chill, relax saja. Kalaupun ada yang bernarasi seperti yang tadi, Pak, Syiah bukan bagian dari itu, biarin aja lah. Biarin aja, itu kan dia belum ngerti, belum paham. Kalau saya yang udah paham, saya udah ngerti, udah santai aja. Akidahnya masih sama, tapi pengajarannya yang itu aja. Al-Qurannya sama, tapi pengajarannya yang itu aja, sederhana, simple, ya. Gitu. Ya, jadi at the end, ya kalau saya cuma mau bilang, yang namanya perbedaan itu pasti ada, pasti akan sering kita temui dalam kehidupan ini, karena kita nggak mungkin sama terus, nggak mungkin kita ini akan sama terus. Seringnya kita berbeda, tapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan, bagaimana cara kita menerima perbedaan itu dan terbiasa dengan perbedaan, itu yang lebih matters the most ketimbang memaksakan yang berbeda itu untuk disatukan atau diseragamkan. Chill, relax gitu. Toh di tengah perbedaan pasti ada titik temu untuk persatuan. Simple, sederhana. Ya. Barangkali mungkin ya sekedar itu yang bisa menjadi hidangan Chatterbox untuk malam ini. Mohon maaf kalau masih recorded ya. Nanti kapan waktu kita coba live ya di
Sampai jumpa lagi.